Yang ini dari Jerman nih, Nadim Muhammad. Assalamualaikum Pak Kures dan Mbak Nana, salam dari Jerman. Halo Nadim di Jerman, jauh banget ini. Saya mau minta tips untuk memilih jodoh yang baik dan minta tips juga agar tidak galau karena cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin Najwa Shihab itu ngadain live Facebook, dan isi live Facebooknya itu tanya jawab dengan bapaknya sendiri, yakni Quraish Shihab. Quraish Shihab dan Najwa Shihab ini seperti yang kalian tahu, Nadim adalah penggemar mereka gitu. Dari Quraish Shihab itu Nadim belajar kalau agama Islam itu gak sempit, itu maksudnya luas banget. Dan dari Najwa Shihab itu, seperti yang kalian tahu, Najwa Shihab kan moderator di acara Mata Najwa, dan gara-gara Nadim sering nonton Mata Najwa, Nadim membiasakan untuk melihat satu masalah tidak hanya dari satu perspektif, melainkan dari berbagai macam perspektif yang berbeda-beda gitu. Jadi di Facebook Live ini Najwa memberi kita kesempatan untuk bertanya kepada apa Quraish Shihab. Untuk yang mau bertanya bisa ngisi di kolom komentar di Facebook atau enggak di Instagram, dan Nadim kemarin udah ngisi di kedua-duanya, di kolom komentar Facebook dan di kolom komentar Instagram. Kalau ya kalian pengen tahu pertanyaannya apa, mungkin beberapa dari kalian juga udah lihat Instastory Nadim, tapi untuk lebih jelasnya, kebetulan waktu Nadim nonton, Nadim juga ngerekam, dan sayangnya waktu itu pas live Nadim lagi di luar, jadi Nadim nggak nonton live-nya, sedangkan nonton video yang udah terekam di Facebooknya itu, dan Nadim jadi nontonnya nggak live, kan live-nya jam 7 malam WIB, dan Nadim waktu itu lagi nggak di rumah, jadi Nadim nggak nonton live, melainkan nonton si rekamannya yang udah tersave di Facebook. Gitulah intinya, nggak usah lama-lama, mending kalian langsung aja nonton ini. Jadi kemarin Nadim udah tanya satu pertanyaan di kolom komentar. Sekarang kita lihat apakah dijawab sama Quraish Shihab atau enggak, apakah pertanyaannya diambil sama Najwa atau enggak. Ayo kita nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di Shihab dan Shihab. Ini episode kedua, episode pertama minggu lalu. Ya, kebetulan kami, saya, Abi, kakak, adik, semua rame-rame kita lagi liburan di Bali. Tapi nggak apa-apa karena malam ini udah janji mau Facebook Live, jadi tetap menjumpai teman-teman dimanapun berada. Jauh-jauh tadi Bi, yang nitip pertanyaan juga banyak banget. Jadi dari kemarin ketika Nana umumkan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat Instagram, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita coba pilih beberapa pertanyaan yang banyak juga sepertinya ditanyakan oleh teman-teman yang lain. Jadi ini pertanyaan pertama, ini Abikur. Pertanyaan pertama ini juga banyak ditanyakan, dan sebenarnya bukan cuma sekarang ditanyakannya, sering juga ditanyakan. Dari Arafah 73, ini di Instagram. Mbak Najwa, saya ingin bertanya, kenapa Abi Quraish memberi nama semua putrinya dengan awalan N? Apa makna dari setiap nama putrinya, termasuk Mbak Najwa sendiri? Dan saya ingin Abi Quraish memberikan saran nama yang bagus diberikan kepada anak saya kelak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita lihat, kalau menjawab pertanyaan ini, yang pertama saya ingin katakan bahwa saya terinspirasi oleh satu surah dalam Al-Quran, namanya Suratul Qalam, pena. Itu dimulai dengan huruf nun, kemudian Allah bersumpah dengan pena dan apa yang ditulisnya. Saya berharap bahwa dengan memulai dengan huruf nun, insya Allah anak-anak ini akan menjadi ilmuwan. Di sisi lain, kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali kosakata dalam bahasa Al-Quran yang dimulai dengan N, dan kesemuanya atau banyak diantaranya yang bermakna positif. Kita lihat nikmat, nasr, kemenangan, nur, cahaya, najah, keberuntungan, najah, keselamatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu semua memberikan kesan sekaligus doa supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang diliputi oleh makna-makna positif dari kata-kata yang dimulai. Ini pertanyaannya dari Instagram. Salam Mbak Najwa. Saya seorang pekerja sosial untuk membantu pendidikan di pedalaman Papua. Saya
Muslim dan partner saya Nasrani semua. Begitu juga anak-anak. Di lokasi saya Muslim sendiri. Sejauh ini hubungan kami sangat baik, malah mereka perhatian sekali. Selalu mengingatkan saya untuk sholat, membeli hadiah sajadah, dan lain-lain. Juga soal makanan, mereka selalu memastikan kalau saya tidak memakan makanan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Semua baik-baik saja. Namun yang jadi masalah, beberapa sahabat saya yang sesama Muslim tidak respect dengan ini. Mereka menganggap apa yang saya perbuat ini tak berguna karena yang ditolong bukanlah Muslim. Nah, saya kadang-kadang ragu juga. Ilmu agama saya tidak dalam. Sebagai Muslim, saya hanya tahu sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah wajib saja. Yang ini saya tanyakan, apakah hukumnya bagi seorang Muslim bekerja di bidang sosial untuk membantu saudara yang bukan seiman dengannya? Apakah boleh, makruh, atau memang dilarang? Saya kira dianjurkan kita untuk bekerja sama dengan siapapun selama itu dalam kebaikan. Jadi tidak ada larangan. Maka Al-Quran dengan sangat jelas menyatakan kalian tidak dilarang untuk bekerja sama, kalian tidak dilarang untuk berlaku adil. Jadi baik-baik saja. Al-Quran pun mengajak, memerintahkan Nabi mengajak umat Kristiani untuk mencari titik temu dan bekerja sama dalam kebaikan. Jadi silahkan lanjutkan, dan memang Islam atau agama-agama seluruhnya memberikan perhatian kepada kemanusiaan tanpa harus mengaitkannya dengan agama. Dan bahkan ada ayat Al-Quran yang berkata jangan jadikan pemberian kepada non-muslim bersyarat dengan keharusan dia memeluk agama Islam. Itu jelas sekali di dalam Al-Quran. Jadi bahkan spesifik disebut seperti itu. Disebut seperti itu. Demikian ya, mudah-mudahan bisa menjawab kegelisahan. Tapi emang kalau orang Indonesia selalu gitu ya, selalu nyalahin kalau kita berteman sama orang non-muslim. Kalau temenan sama non-muslim gak boleh, terus Nadim di Jerman mau temenan sama siapa? Ya ada sih orang muslim, tapi kan orang non-muslimnya juga banyak. Yang tadi disebutkan dari Widi Ahmad Sudarsono, Mbak Nana tolong tanyakan ke Aldi, apa hukum sungkem kita kepada orang tua? Kemarin lagi heboh, harusnya kita menghindari sungkem, padahal sungkem itu menunjukkan rasa hormat kita kepada orang tua. Kenapa masih dilarang? Mereka bilang yang melarang maksudnya di sungkem itu sama dengan sujud. Ini yang nanyanya di atas Nadim nih. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Kita buka. Nanyain sungkem boleh atau enggak? Yang pertama kita akan menemukan ayat yang memerintahkan malaikat sujud kepada Adam. Itu Tuhan. Sujud yang dimaksud di sini adalah sujud penghormatan. Biasanya kalau yang di atas Nadim sih kayaknya Nadim nggak diambil. Sedih. Ya udahlah, udahan aja videonya. Tapi kita nonton dulu. Kita juga di sisi lain kita tidak bisa berkata bahwa sungkem itu sama dengan sujud kepada Allah, karena dari sisi ajaran Islam sujud itu mempunyai syarat-syarat yang dalam prakteknya berbeda dengan sungkem. Syarat-syarat sujud dalam ajaran Islam itu dahi harus menyentuh tanah atau lantai, kedua tangan menyentuh lantai, lutut menyentuh lantai, ujung jari-jari kaki menyentuh lantai. Kan sungkem tidak begitu. Jadi mengapa dilarang? Saya kira yang melarang ini overhand. Sebenarnya kita hendaknya bersikap moderat. Jadi saya tidak melihat suatu sebab untuk melarang sungkem yang dilaksanakan dan yang merupakan budaya kita sebagai bangsa di sini, sebagai lambang penghormatan kita kepada kedua orang tua kita. Saya kira. Baik. Yang ini dari Jerman nih, Nadim Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nana. Salam dari Jerman. Halo Nadim di Jerman. Coba nih. Saya mau minta tips untuk memilih jodoh yang baik dan minta tips juga agar tidak galau karena cinta. Abid tahu galau kan? Iya. Galau bingung gitu. Bingung. Kenapa harus bingung? Bagus. Dengar. Saya mau beri resep pertama begini. Resep itu diberikan kepada saya sewaktu saya masih bujang. Saya termasuk orang yang lambat kawin. Katanya, kalau mau cari jodoh, jangan terlebih dahulu tanya pada akal, tapi tanya pada hati. Kalau sudah hati mulai berkenan,
maka carikan pembenarannya dari akal. Kalau Anda memulai dari akal Anda, semua wanita itu memiliki kekurangan. Atau pria? Tentu saja, karena pria yang Iya, karena yang tanya Nadim. Tapi harus ditegaskan juga. Semua manusia kecuali Nabi Muhammad SAW memiliki kekurangan. Kalau Anda ingin mendapatkan jodoh yang sempurna, Anda tidak akan dapatkan di sini, Anda akan mendapatkannya di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ini sudah menjadi prinsip dasar, ada prinsip yang kedua. Nabi Muhammad pernah berbicara tentang kawin mawin. Beliau menjelaskan bahwa seringkali orang memilih jodoh itu mempertimbangkan salah satu dari 4 hal. Yang pertama, kalau wanita tentu kecantikan, pria ketampanannya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga, keturunannya, apa dia bangsawan atau tidak. Dan yang keempat adalah karena keberagamaannya. Nasihat Nabi, pilihlah karena keberagamaannya. Karena harta, kebangsawanan, ketampanan, kecantikan pada akhirnya akan sirna semuanya. Untuk tidak galau, mohonlah pada Allah. Untuk tidak galau, jangan berlebihan dalam bercinta dan mencintai. Cintailah kekasih Anda sebagaimana sewajarnya, jangan terlalu cinta, karena bisa jadi suatu ketika dia menjadi lawan Anda, maksud Anda. Ini juga perlu berhasil. Moderasi itu sangat diperlukan agar supaya kita tidak galau. Jadi maka dalam bercinta pun harus moderat. Jangan terlalu cinta, jangan terlalu benci. Betul. Slow. Ada yang minta doa supaya langgeng jodoh. Ini banyak soal jodoh-jodoh nih masukin di Facebook nih. Teman-teman yang galau, ada doa khusus nggak, Bi, kalau supaya cepet jodoh? Sebenarnya banyak doa-doa yang berkaitan dengan cinta, tapi yang mudah boleh jadi Anda bisa baca di surat Al-Furqan, surah ke-25, ayat 74 itu doa cukup populer. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca di Al-Furqan ayat 74. Wahai Tuhan kami, salah satu maknanya, wahai Tuhan kami, anugerahilah kami pasangan-pasangan yang menjadi penyejuk mata kami, anugerahi juga kami keturunan yang menjadi orang-orang yang selalu memberikan kebahagiaan kepada kami, dan jadikan kami ini sebagai orang-orang bertakwa atau yang menjadi teladan bagi orang-orang bertakwa. Itu salah satu doa yang Anda bisa baca. Kalau belum memiliki jodoh, itu mohonlah mendapat jodoh yang menjadi penyejuk mata. Kalau sudah dapat jodoh, sudah berpasangan, mohonlah agar pasangan ini terus-menerus menjadi buah hati Anda, menjadi penyejuk mata Anda. Amin. Jadi tadi apa, Bi? Al-Furqan ayat 74. Akhir surat Al-Furqan. Al-Furqan 74. Ingat. Oke, dicatat teman-teman. Langsung berdoa malam ini ya untuk Nadim juga. Ini ada dari Latif. Masih aja. Mbak Nana, maaf lahir batin, sama-sama maaf lahir batin, selamat lebaran. Titip pertanyaan. Obat. Bentar. Kita swipe lagi kiri terus masukin Instastory dulu. Nah, jadi itu tadi pertanyaannya. Gak nyangka diambil dan gak nyangka juga jawabannya bakal seserius itu. Kirain bakal dijawabnya main-main, tapi ya kembali lagi lah, Quraisyab ini orangnya bijak, jadi apapun dijawab dengan detail, dengan pokoknya seneng banget lah. Gak nyangka ini diambil. Ya udah, semoga pertanyaan tadi bermanfaat, karena pertanyaan ini juga mewakili kalian semua mungkin yang masih sendiri dan masih mencari pasangan. Ya, seneng banget parangannya, seneng banget. Ya udah, mungkin segitu dulu untuk video sekarang. Ntar diupload di vlog secepat mungkin. Ya. Dah.